Halo, selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas tentang isu denuklirisasi yang terjadi antara Korea Utara dan Amerika Serikat dengan mediatornya Korea Selatan. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita lihat pemaparan video berikut. Selama kurun waktu 70 tahun, tidak ada pemimpin Korea Utara yang berjabat tangan dengan kepala negara Amerika Serikat. Namun, pertemuan yang terjadi antara Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura pada tahun 2018 lalu menjadi awal mula dari sejarah yang panjang. Korea Selatan disebut sebagai pemegang peran penting di balik pertemuan-pertemuan yang terjadi antara Kim dan Trump. Salah satu fokus dalam kepemimpinan Moon Jae-in adalah untuk mewujudkan perdamaian di semenanjung Korea. Oleh karena itu, dirinya banyak melakukan dialog dengan Korut dan memainkan peran sentral dalam memfasilitasi negosiasi Korut dan AS. Walaupun begitu, upaya ini terkadang overshadow oleh pembicaraan Trump dan Kim yang memang ia yang memfasilitasi untuk terjadi. Dalam upayanya, Korea Selatan menggunakan konsep middle power yang menekankan pada soft diplomasi. Halo, kembali lagi bersama kita. Jadi hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang isu denuklirisasi yang terjadi antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Nah, sebelum ke sana mungkin perkenalan dulu ya satu-satu. Mulai dari mana nih? Mungkin gue bisa duluan perkenalin semuanya. Yang mungkin yang mendengarkan podcast ini atau yang menonton podcast ini lewat YouTube, kenalin nama gue Monica Adistia, bisa dipanggil Moni. Gue Bani Raihan, bisa dipanggil Bani. Nama gue Jeremy. Gue William Nathanael, bisa dipanggil Nael. Kalian semua udah nonton kan pemaparan video yang sebelumnya? Nah, menurut kalian gimana tuh pendapatnya soal isu yang sedang terjadi ini? Gue mungkin mau coba pertama untuk berpendapat. Boleh, Mon. Gimana, Mon? Ya, mungkin untuk memulai diskusi ini, gue pertama mau nyampaikan bahwa peran Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dalam mengorganisir terus mengadvokasi untuk terjadinya summit antara Kim Jong-un dan Donald Trump ini, menurut gue itu sebagian besar tuh udah kayak cukup diabaikan gitu loh, terutama di media. Dan dari yang gue baca-baca ya, Vi, ada salah satu pakar keamanan Asia Timur dan Semenanjung Korea namanya Alon Lefkowitz. Jadi dia tuh ngomong bahwa memang benar perannya Korea Selatan sebagai mediator antara Kim dan Trump ini itu cukup diabaikan. Dan ini tuh bisa dilihat dari bagaimana media barat itu lebih berfokus pada keputusan Kim untuk memulai kontak dengan Donald Trump dan kemampuan Trump untuk bertemu sama Kim Jong-un itu sendiri. Padahal ya, kalau kita lihat lebih dalam lagi, Moon Jae-in ini juga memainkan peran yang krusial dalam mewujudkan pertemuan ini. Pertama, kita bisa lihat dari tindakan Moon Jae-in ini yang sejak awal pemerintahannya dia tuh kayak berusaha untuk mengubah kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara. Dan memang salah satu fokus dalam pemerintahannya itu, dia tuh mau mewujudkan perdamaian di semenanjung Korea. Dan kayak dalam beberapa pernyataan dia ke media, Presiden Korea Selatan ini, Moon Jae-in ini, dia tuh coba menekankan bahwa Korea Selatan tuh harus berada di driver's seat, kayak dalam upaya internasional untuk berurusan dengan Korea Utara. Karena dia ngelihat bahwa sejarah tuh udah menunjukin kalau ancaman nuklir Korea Utara ya, itu bakal berkurang ketika hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan itu cukup baik gitu. Oh, berarti si Presiden Moon Jae-in ini udah menginisiasi persahabatan ke Korea Utara ya, Mon? Kayak lebih gencar gitulah istilahnya, kayak lebih mencoba lagi. Terus kalau kita lihat lagi dalam mengorganisir dan mewujudkan summit itu biar terjadi, kita bisa lihat dia tuh berusaha banget gitu loh mencoba memperbaiki hubungan dengan Korea Utara dulu. Dan bahkan di tahun 2018 aja dia itu ketemu sama Kim Jong-un itu sebanyak 3 kali. Dan kayak dalam menjadi koordinator gitu ya untuk mengadvokasi summit ini, Korea Selatan itu tuh sampai ngirim delegasi ke Amerika Serikat kan, ke Washington, untuk mempromosikan terus mengkoordinasikan
summit ini, dan bukan Pyongyang, bukan Korea Utara yang ngirim delegasi ke Amerika Serikat. Dan nggak sampai di Amerika Serikat doang, Korea Selatan tuh bahkan sampai ngirim penasehat keamanan nasionalnya ke Tokyo, ke Beijing, terus kayak ibu kota negara lainnya yang ada di Asia Timur untuk kayak ngelawan keberatan gitu. Jadi dari pemain regional itu kayak nggak ada ancaman kayak ataupun nggak ada hambatan eksternal terhadap summit ini. Dan dia pun melakukan semua hal ini tuh karena dia yakin Pyongyang tuh nggak bisa melakukan hal ini. Oleh karena itu, sesuai pendapat sama ini Alan Lefkowitz tadi juga, kita tuh bisa dilihat bahwa peran Korea Selatan itu sentral banget dalam memfasilitasi negosiasi Korea Utara dan Amerika Serikat ini, yang sayangnya upaya itu yaitu terkadang overshadow sama pembicaraan sama Kim dan Trump itu sendiri. Ya sih, itu effortnya udah banyak banget sih dari Korea Selatannya sendiri juga, tapi sayang emang kurang di cover. Betul. Terus gimana nih, ada pendapat lain nggak? Kalau misalnya dari kalian, gimana? Oke, mungkin dari gue ya. Menarik tadi apa yang udah disebutin Monik, bagaimana signifikansinya seorang Korea Selatan, tepatnya Presiden Moon Jae-in ini dalam memfasilitasi pertemuan atau summit antara Korea Utara dan juga Amerika Serikat. Cuman jika kita lebih telusuri kembali, maksudnya mungkin timbul pertanyaan, kenapa sih Korea Selatan, kenapa sih Presiden Moon Jae-in ini tepatnya bersedia untuk mengorganisir, memfasilitasi, atau bisa kita katakan sebagai mediator ya di sini dalam pertemuan antara Amerika Serikat dan juga Korea Utara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, gue menemukan suatu pendapat para ahli, tepatnya beliau ini bernama Sang Soli. Beliau berpendapat bahwa Korea Selatan tuh melihat adanya urgensi di mana diperlukannya penyelesaian isu denuklirisasi nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara, di mana melihat hal tersebut Korea Utara dan juga Korea Utara bekerja sama dengan Korea Selatan untuk dapat menemui hal tersebut. Menurut Sang Soli, kenapa adanya urgensi tadi? Korea Selatan tuh melihat dalam beberapa kurun waktu terdapat beberapa isu-isu yang menimbulkan tensi di daerah semenanjung Korea ya. Mulai dari peristiwa Korea Utara yang menarik diri dari Non-Proliferation Treaty, terus kemudian pada tahun 2003 Korea Utara yang pada Six Party Talks menyatakan ingin menghentikan pengembangan nuklir, cuman gagal. Terus pada beberapa tahun terakhir, tepatnya mulai dari tahun 2013, ya ada banyak uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sendiri. Nah, isu-isu tadi tuh menurut Sang Soli menimbulkan tensi antara Korea Utara dan juga Korea Selatan di daerah semenanjung Korea lah intinya, di mana menimbulkan ketakutan pada Korea Selatan bahwa bakal kemungkinan terjadi kembali konfrontasi di semenanjung Korea atau Korean War. Berangkat dari situ, Korea Selatan merasa ingin menghentikan adanya konfrontasi, makanya bersedia menjadi mediator dalam pertemuan Amerika Serikat dan juga Korea Utara ini. Oh, berarti emang ada urgensi dari Korea Selatannya sendiri dalam melihat isu ini, ya nggak sih, Nael? Karena Ya, mereka betul. merasa terancam kayak gitu nggak sih berarti ya? Iya, betul. Terus gimana nih kalau dari Jeremy sendiri kayak gimana, Jar? Ya, jadi yang aku tangkap dari kasus denuklirisasi ini, aku ambil dari pendapat ahli Andrew Cooper. Nah, persidangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara ini kan udah menjadi perhatian dunia internasional ya. Nah, hal ini mengundang banyak pihak buat ikut merespon. Sampai-sampai Presiden Trump juga ngeluarin ancaman-ancaman gitu dari akun Twitternya. Dan aktivitas program nuklir dari Korea Utara ini itu dinilai sebagai ancaman yang dapat berujung perang. Nah, uji coba nuklir Korea ini kan sudah berlangsung lama ya, dari masa kepresidenan Barack Obama sampai Trump. Nah, akhirnya Korea Selatan merasa perlu untuk menjadi mediator. Oke, tapi sorry potong ya nih Jar. Tadi kan mungkin Jarmi udah bilang
Korea Selatan perlu menjadi mediator. Terus tadi mulai dari gua terus juga Monik ke belakang kita udah cukup nyinggung oke, kenapa sih Korea Selatan ini menjadi mediator. Tapi kalau menurut Jeremy sendiri ada nggak sih menemukan sebenarnya pendekatan seperti apa yang digunakan oleh Korea Selatan dalam bergerak sebagai peran mediator ini? Nah, ya ini aku juga nemu konsep namanya konsep middle power. Nah, ini konsep ini tuh didasarkan pada kemampuan untuk menggunakan aset non-material seperti persuasi untuk membangun koalisi, sehingga pola perilaku ini menjadikan mereka sebagai katalis, fasilitator, dan manajer. Jadi tantangan Korea Selatan saat ini tuh melibatkan diri dengan berbagai pihak untuk mengembangkan reputasi middle power-nya dalam menghadapi ketegangan Amerika Serikat dan Korea Utara. Nah, yang pertama sebagai katalis atau katalisator, yang berarti seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Dalam hal ini, Korea Selatan dijelaskan melalui hubungan kerjasama mereka dengan Amerika Serikat. Hubungan kedua negara ini tuh dilihat dengan Korea Selatan menekan Amerika Serikat untuk tidak menggunakan tindakan preventif dengan Korea Utara, tetapi menggunakan soft diplomasi. Nah, tindakan selanjutnya yang mereka ambil tuh menjalin dan memperbaiki hubungannya dengan Korea Utara. Soalnya kalau hubungan kedua Korea ini membaik, maka bisa membawa hubungan yang lebih baik buat Amerika Serikat dan Korea Utara. Nah, contohnya Korea Selatan tuh mengikut sertakan Korea Utara pada Olimpiade musim dingin Pyeongchang tahun 2018. Sama juga ada sepakatan deklarasi Panmunjom pada tanggal 27 April 2018. Nah, yang kedua sebagai fasilitator, peran Korea Selatan tuh ditunjukkan dengan membangun koalisi untuk menyusun dan melaksanakan strategi yang telah disepakati. Nah, Korea Selatan ini mewujudkannya dengan adanya kerjasama melalui aliansi Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan. Aliansi ini tuh menjadi prioritas karena mereka berada dalam yang posisi sama dengan panasnya konflik nuklir ini. Nah, yang terakhir melalui pola manajer. Dalam hal ini, Korea Selatan menginginkan adanya perbincangan atau negosiasi dengan Korea Utara. Nah, selama tahun 2018, Korea Selatan itu udah seringkali memainkan peran middle power-nya dalam krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara ini dengan beberapa kali adakannya pertemuan bilateral yang kemudian bisa menjadi acuan dalam proses penentuan sebagai langkah dari membangun kepercayaan kedua belah pihak tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan pertemuan negara yang bersih tegang. Oh, berarti dengan menggunakan konsep middle power tadi, si Korea Selatan sendiri itu kemudian lebih istilahnya tuh kayak lebih menekankan kepada yang namanya tuh soft diplomasi dan negosiasi yang dibangun dalam menyelesaikan si konflik ini. Sedangkan kondisinya tuh sekarang tuh kan Amerika Serikat sendiri tuh baru pergantian presiden nih. Nah, dengan transisi antara Trump dan Biden sendiri, perkembangannya sekarang tuh kayak gimana sih? Mungkin dari Bani bisa dielaborasi. Kalau yang gue lihat, situasi di mana adanya pergantian presiden Amerika Serikat dari Donald Trump ke Biden itu menimbulkan suatu kondisi yang tidak menentu bagi Korea Utara, di mana seperti yang kita ketahui kebijakannya Biden ini sedikit beda dari kebijakannya Trump, di mana dia menyatakan kalau Amerika akan menggunakan combination between diplomasi dan juga stern deterrence. Nah, goal atau tujuan dari pemerintahannya Biden terkait dengan kesepakatan dan denuklirisasi dengan Korea Utara adanya denuklirisasi secara total. Jadi bukan lagi seputar negosiasi atau mencapai kesepakatan yang baik bagi kedua pihak, tapi bagi Amerika yang penting adalah denuklirisasi secara total. Nah, hal itu kayaknya sepertinya akan lebih sulit dilakukan karena saat ini di waktu yang bersamaan
Korea Utara juga sudah mengembangkan beberapa persenjataan dan juga rudal balistik antar benua yang lebih canggih, di mana ini tuh dianggap suatu sikap Korea Utara dalam meningkatkan persenjataan mereka. Dengan hal ini kita bisa lihat kalau kesepakatan atau tujuannya si Biden untuk mencapai denuklirisasi secara total itu akan sulit dilakukan. Nah, sikap Korea Utara dengan meningkatkan kapabilitas senjata nuklirnya itu juga menunjukkan kalau Korea Utara tuh ingin dianggap sebagai salah satu negara dengan kapabilitas nuklir yang kuat juga. Nah, hal ini merupakan hal yang patut dipertimbangkan oleh Amerika. Nah, hal ini juga sangat berhubungan dengan salah satu statement dari Menteri Luar Negerinya Korea Utara di tahun 2012, yaitu si Menteri Luar Negeri itu pernah bilang kalau misalkan Korea Utara itu nggak akan mau melucuti senjata nuklirnya kalau AS nggak akan mencabut ancamannya di semenanjung Korea. Nah, apa sih definisi ancaman bagi si Korea Utara itu? Nah, bagi Korea Utara itu ancaman bagi mereka itu di mana Amerika masih mempunyai kekuatan atau masih mempunyai militer di semenanjung Korea, dan juga adanya hubungan yang kuat persekutuan antara Amerika sama Korea Selatan itu juga merupakan suatu ancaman bagi Korea Utara. Nah, dengan hal itu menurut Korea Utara sikap dia untuk mengembangkan senjata nuklir itu merupakan suatu upaya deterrence untuk meningkatkan power mereka agar mereka tidak merasa terancam dengan adanya keberadaan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Nah, hal ini juga dapat dikaitkan sama teori balance of power, di mana suatu negara untuk mencapai survival mereka harus mempunyai power yang juga lebih kuat dari negara lawannya. Nah, oleh karena itu menurut beberapa pendapat ahli yang udah gue baca, saat ini tuh sikap Korea Utara ini menunjukkan kalau AS tuh udah nggak bisa lagi melihat Korea Utara sebagai maksudnya AS nggak bisa lagi berpandangan kalau Korea Utara tuh bakal melakukan denuklirisasi secara total. Nah, oleh karena itu seharusnya kesepakatan yang dilakukan oleh AS sama Korea Utara saat ini itu lebih untuk mencapai bagaimana Korea Utara dapat memiliki senjata nuklir, tapi mereka masih bisa dikendalikan kapabilitas senjata nuklirnya dengan cara membatasi jumlah reaktor nuklir yang dikembangkan Korea Utara dan lain-lain. Nah, namun beberapa ahli juga menyatakan bahwa kalau misalkan Amerika sendiri pun akan melakukan hal itu, which is sepertinya masih impossible, Amerika tuh akan melakukannya dengan menunjukkan kalau mereka bukannya menerima bahwa Korea Utara boleh memiliki senjata nuklir, tapi mereka lebih akan membatasi kapabilitas senjata nuklir itu sendiri. Gitu sih. Nah, itu berarti kesepakatannya itu bisa ada kemungkinan mencapai deadlock kayak gitu nggak? Atau gimana? Ya, jadi sebenarnya tuh kalau deadlock sendiri tuh udah terlihat di mana dari pertemuannya Donald Trump sama Kim Jong Un di Hanoi pada tahun 2019 kalau nggak salah, itu juga menunjukkan kalau situasi atau hubungan antara AS sama Korea Utara sudah tidak lagi nggak lagi possible, atau mungkin ada sedikit peluang bagi mereka untuk mencapai kesepakatan. Hal ini karena di mana pertemuan antara Donald Trump sama si Kim Jong Un di Hanoi itu kan gagal. Nah, banyak pakar yang menganggap bahwa kegagalan dari pertemuan tersebut tuh dapat menyebabkan hubungan mereka tuh semakin tegang, semakin dingin. Nah, banyak juga pakar yang menyayangkan kalau kegagalan tersebut tuh sebenarnya suatu hal yang sangat-sangat disayangkan banget. Kenapa? Karena dengan adanya kesepakatan di Hanoi tersebut, kemungkinan itu mereka masih punya peluang untuk mencapai denuklirisasi. Nah, jadi tuh di kesepakatan di Hanoi tersebut tuh sebenarnya Kim Jong Un tuh udah menawarkan kalau Korea Utara itu udah mau melucuti salah satu reaktor nuklirnya di Yongbyon. Nah, dengan harapan US tuh bakal mau mencabut sanksi di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain, kecuali sanksi seputar perdagangan senjata. Namun pemerintah Amerika Serikat, yaitu si Donald Trump waktu itu tuh merasa bahwa Korea Utara tuh asking too much. Kayak mereka tuh permintaannya tuh nggak bakal bisa disetujui karena menurut Amerika Serikat tuh masih terlalu berat dan besar juga. Nah,
Hal ini tuh menurut beberapa ahli tuh sangat-sangat disayangkan karena seperti yang kita ketahui berdasarkan konsep negosiasi dan perdamaian, suatu perjanjian atau suatu kesepakatan itu nggak bisa disetujuin dalam hal sekejap. Jadi untuk mencapai suatu kesepakatan yang lebih besar dibutuhkan kesepakatan yang lebih kecil dulu. Nah, kesepakatan di Hanoi itu tuh dianggap suatu kesepakatan permulaan dulu supaya mungkin US dan Korea US bisa melakukan denuklearisasi secara total di Korea Utara. Namun hal tersebut kan akhirnya tidak disetujui oleh Donald Trump, walaupun saat itu tuh pemerintah Korea Utara melalui Menteri Luar Negerinya menyatakan kalau Korea Utara tuh sebenarnya nggak asking for too much, mereka tuh cuma mau Amerika Serikat untuk mencabut 5 dari sanksi yang udah diberikan gitu. Oleh karena itu banyak banget pakar yang menganggap bahwa kemungkinan adanya kesepakatan seperti ini lagi tuh nggak akan terjadi di waktu-waktu kedepannya. Apalagi mengingat kalau kebijakan luar negerinya Biden saat ini tuh lebih bersifat unilateral dan tidak negosiatif, gitu sih. Berarti emang kedepannya bakal lebih sulit aja gitu ya? Ya betul. Gue mungkin mau coba menanggapi. Gimana tuh, Mon? Ya, tadi salah satu poin pembahasan terakhir dari punyanya Bani tentang kegagalan, bisa dibilang kegagalan dari pertemuannya Kim dan Trump, terutama di pertemuan keduanya di Hanoi, Vietnam. Ya, gue setuju. Pertemuan Kim dan Trump itu memang tidak menghasilkan banyak hal dan memang cenderung dianggap gagal. Cuma kita tuh juga, menurut gue ya, kita tuh juga harus kayak mengapresiasi keyakinan dan upaya gitu ya, usaha yang dilakukan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang sering kali itu diabaikan atau dilupakan. Karena kalau kita perdalam lagi sebenarnya kemauan Korea Selatan untuk memfasilitasi, mengkoordinasi, dan mengadvokasi pertemuan ini, summit ini, itu cukup besar risikonya bagi Korea Selatan. Iya, benar kalau summit ini berhasil bakal membawa banyak hal-hal dampak-dampak yang positif lah, keuntungan bagi Korea Selatan, Korea Utara, dan Amerika Serikat. Mulai dari ketegangan di semenanjung Korea yang bakal berkurang, terus akan terjadi kayak promosi kerjasama antar Korea, baik Korea Utara maupun Korea Selatan. Lalu juga pasti kayak kalau ini berhasil kan pasti tindakannya Amerika Serikat atau kebijakannya Amerika Serikat pasti bakal lebih halus lah ke Korea Utara. Tapi dengan kenyataan bahwa pertemuan ini tuh tidak menghasilkan banyak hal dan cenderung gagal, ini kan sebenarnya juga berdampak untuk hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan lagi. Dan seperti yang Bani bilang juga tadi, bisa jadi kebijakan Amerika Serikat setelah kegagalan pertemuan ini bakal lebih keras ke Pyongyang. Tapi walaupun begitu, sekali lagi kita tuh juga harus tetap mengapresiasi perannya Korea Selatan dalam memediasi pertemuan ini, gitu sih. Iya, gue setuju sih. Mungkin tanpa adanya peran dari Korea Selatan, mungkin kayak soft diplomacy yang dilakukan oleh AS selama ini, kayak misalkan pertemuan antara Donald Trump sama Kim Jong-un yang di Panmunjom itu mungkin juga nggak bakal terjadi sih. Iya benar, emang berarti tuh Korea Selatan emang di kasus ini tuh emang nge-hold peran penting lah pokoknya dalam penyelesaian denuklearisasi yang terjadi antara Korea Utara sendiri dan Amerika Serikat. Jadi dari hasil diskusi tadi bisa disimpulkan bahwa bagaimana Amerika Serikat dan Korea Utara kemudian memanfaatkan Korea Selatan sebagai pihak ketiga dalam hal memediasi isu denuklearisasi yang terjadi antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Latar belakang kenapa Korea Selatan kemudian bersedia untuk memediasi Korea Utara dan Amerika Serikat dalam kasus denuklearisasi dikarenakan Korea Selatan ingin mencegah timbulnya konfrontasi yang terjadi di semenanjung Korea.